Di channel saya Printer kali ini saya akan membahas tentang tips memasang mainboard, yaitu Epson L3210 yang mirip dengan L3110 yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bikin tutorialnya, tapi ini nanti kami update cara yang terbaru dan lebih efisien dan juga hasil lebih bagus, dan ini sudah kami buktikan sendiri dalam proses tes mainboard yang kami lakukan ya. Ini udah banyak sekali mainboard L3210 seperti ini yang sudah kami tes dan hampir tidak pernah terjadi masalah atau kendala dalam proses pemasangan. Untuk konten selanjutnya bisa disimak setelah berikut ini. Nah, ini langsung saya ke poin permasalahan ya, tidak perlu panjang lebar biar kontennya juga tidak terlalu panjang durasinya. Dan ini sehingga si printer sudah saya bongkar seperti ini biar cepat. Untuk proses bongkar pasang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, untuk L3210 ini banyak yang membuat kontennya juga. Ini juga berlaku untuk L1210, yaitu yang generasinya bareng dengan L3210. Itu mekanisnya sangat mirip, hanya beda di area scanner. Nah, nanti menyesuaikan saja. Nah, kita siapkan dulu boardnya. Nah, tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya, disclaimer bahwa cara ini merupakan alur yang kami terapkan di internal Sayem Printer. Jadi teman-teman kalau ada yang berbeda prosesnya ya silahkan saja. Mungkin ada hal-hal yang kurang setuju dengan yang kami sampaikan, silahkan saja. Ini pendapat pribadi dan ini bebas dan sah-sah saja. Dan ini kami temukan alur ini dari proses tes mainboard yang sudah kami lakukan akhir-akhir ini banyak sekali. Mungkin ada 50 sampai 100 biji yang sudah kami tes dan hampir semuanya berhasil, tidak ada kendala berarti. Dan ini tentunya salah satunya adalah dari teknik pemasangan atau proses pemasangan. Nah, ini langsung ya kita siapkan dulu. Ini board yang kami miliki dan sudah mulai kami jual di berbagai platform online, offline juga banyak, bisa dari banyak juga yang order lewat WA dari tim admin, tapi juga banyak yang dari online. Seperti ini kita siapkan dulu boardnya seperti ini. Dan misalkan kalian membeli board atau nyoba dari printer lain ya pastikan boardnya bagus dulu, nggak ada cacat fisik, misalkan ada retak, ada komponen yang bengkok, ada komponen yang konslet mungkin ya. Nah, kita pastikan dulu seperti ini. Nah, kita sudah, setelah pastikan kondisi boardnya itu oke, kita tes dulu panel dengan power supply saja. Nah, ini scanner ya, karena panelnya itu jadi satu dengan scanner. Kita tes di luar dulu ya. Jadi kita siapkan power supply. Nah, ini bebas, kalian bisa langsung ditempelkan atau didekatkan dengan mekanisnya, atau kalian copot sendiri juga nggak masalah ya. Yang penting kita tes membuat di luar dulu. Kita pasang. Nah, kemudian pas pemasangan panel usahakan kondisi kabelnya benar-benar bagus ya, karena ini cukup krusial saat pengetesan. Nah, ini contoh, saya contohkan kabel yang masih bagus dan masih sempurna. Nah,
Kalau misalkan kabel kalian itu sudah mulai ada konslet dari antar pin 1, pin 2 dan sebagainya, itu ada konslet dan cirinya itu si pinnya ada agak gepeng gitu ya. Jadi antar pinnya itu bisa bersentuhan. Nah, itu saya sarankan diganti dulu. Nah, kalau enggak maksimal kalian harus akali dulu, bisa dipotong atau dikerik. Nah, itu tekniknya bebas. Tapi yang kami rekomendasikan kalau ini untuk permanen atau untuk jangka panjang itu lebih baik diganti. Tapi kalau hanya untuk ngetes sementara itu bisa kalian lakukan kerik kalau memungkinkan. Jadi dipotong kemudian dikerik kabelnya. Yang penting kabelnya kembali ke performa awal dan tidak konslet, nanti yang penting. Nah, seperti itu ya. Jadi dites di luar dulu, hanya power supply dan panel. Nah, setelah kita pasangkan power DC dari power supply kemudian kabel panel, nah, kita coba lakukan pengujian menyala. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini si mainboard berarti sudah terbukti menyala. Dari panelnya dia berkedip seperti ini, berarti mainboard itu bagus, tidak mati. Nah, kemudian kita bisa ke langkah selanjutnya. Kita matikan dari panel sini ya. Kalau L3210 itu cukup canggih ya, jadi kadang kalau kita cabut langsung dari kabel sini dia kadang suka error atau minta cleaning ya. Untuk meminimalisir hal tersebut kita matikannya langsung dari panel gitu kan. Kemudian kita copot, kita siapkan ke mekaniknya. Tapi kalau printer kalian itu awalnya adalah mati total, itu saya sarankan untuk tes headnya terlebih dahulu. Cara ngetesnya gimana? Diukur dengan avometer. Di saya printer juga sudah ada kontennya, mungkin link akan saya taruh di deskripsi ya. Seperti ini contoh pengukurannya, nanti bisa disimak dari awal sampai akhir biar tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kalau kondisi awalnya tidak mati total, mungkin USB tidak detect mungkin, atau terjadi blinking, hanya blinking saja tidak mau ready, atau scannernya tidak detect, nah itu bisa kalian lewati langkah pengujian head seperti itu ya. Yang berikutnya, nah kemudian kita langsung pasang-pasang di unitnya. Ini sudah kita siapkan unitnya. Setelah tadi dipastikan mainboardnya menyala, kemudian kita pasang di unit mekaniknya. Kita pasang seperti biasa. Mungkin bagi teknisi itu udah sangat mahir ya untuk proses-proses begini. Tujuan kami adalah untuk membantu bagi teknisi yang belum mahir dan bagi teman-teman yang memang tidak mengerti secara detail untuk pemasangan mainboard. Jadi biar tingkat keberhasilannya itu tinggi, karena dari transaksi yang terjadi di Siam printer itu, dari data-data transaksi itu banyak yang memang bukan teknisi, bahkan ada percetakan, bahkan ada yang kantor. Nah, kita bikin panduan biar kalian berhasil dalam proses pemasangan. Kita baut paling tidak, kalau saran saya 2, sebenarnya 1 cukup, tapi yang asalkan kondisi atau posisi mainboard itu kuat. Tapi kalau lebih bagusnya ya 2 untuk keamanannya. Jadi sisi atas, kiri, dan kanan seperti itu ya. Nah, ini, dan tidak perlu terlalu kuat juga karena hanya untuk pengujian. Yang penting si mainboard itu posisinya tidak mudah bergeser atau mudah short. Nah, setelah terpasang dengan benar dan pas dan tidak bergeser, kita lakukan pemasangan kabel-kabel. Ini kabel sensor PF, kemudian kabel motor, kabel power supply. Ini kabel motor.
Dan pastikan kabelnya kondisi bagus ya, baik itu kabel head, kemudian kabel sensor encoder bawah atau PF. Pastikan semuanya kabelnya bagus, terutama kabel yang model fleksibel seperti ini. Nah, fleksibel seperti itu rawan terjadi rusak atau mengelupas atau konslet gitu ya. Nah, kita pasang dulu semuanya. Yang terakhir adalah bagian scanner. Bagian scanner kita pasang. Nah, ini yang masalah yang super krusial menurut saya, itu adalah kabel scanner. Karena apa? Kabel scanner yang 17 pin itu sangat lembut sekali ya kabelnya. Jadi pinnya itu lembut dan kecil-kecil. Nah, ini kalau pemasangannya nggak pas atau kurang bagus, itu rawan mengelupas. Dan mengelupasnya kabel scanner itu ada kemungkinan sangat besar merusak mainboard. Nah, ini yang ekstra hati-hati adalah kabel scanner yang 17 pin. Nah, ini pin yang bagus seperti ini ya. Ini saya contohkan biar teman-teman tahu kondisi pin yang bagus. Kalau kondisi pinnya itu sudah mengelupas, sudah ada konslet satu dengan yang lain, itu lebih baik ganti. Wajib diganti kalau ini. Karena ini kalau dikerik juga terlalu beresiko. Karena antar pinnya itu sangat rapat. Nah, ini mau nggak mau harus ganti. Kalau misalkan sudah jelek atau tidak bagus, daripada kalian rugi spare part mainboard atau scanner yang barangkali rusak jika kabelnya jelek gitu ya. Apalagi kalau mainboard atau scanner itu kan tidak ada garansinya ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati di sini. Dan pemasangannya itu untuk scanner yang 17 pin memang harus ekstra hati-hati dan benar-benar pas. Nah, pastikan tidak miring seperti itu ya. Nah, itu harus benar-benar pas pokoknya untuk scanner 17 pin. Kalau untuk panel seperti yang awal tadi saya jelaskan ya, yang penting pas dan kabel tidak rusak. Nah, begini. Kalau sudah selesai pemasangan, pastikan semuanya bagus. Kadang kalau namanya lagi terburu-buru, kadang ada beberapa part yang lupa nggak dipasang seperti itu ya. Kita bisa cek ulang pemasangannya lagi dari kabel-kabel seperti itu ya. Apalagi ada yang tidak pas seperti itu, kita cek ulang sebelum kita nyalakan. Jadi jangan terlalu buru-buru karena partnya itu lumayan harganya. Kita juga harus hati-hati biar tingkat keberhasilannya itu tinggi. Nah, setelah yakin semuanya bagus, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, itu scannernya dia kalau bagus tuh biasanya ada pergerakan sebentar, kemudian dia parkir. Nah, ini dia sudah ready. Nah, sudah ready berarti pemasangannya kemungkinan besar atau 99% itu sudah berhasil karena dia tidak ada error di sini. Dia ready dan dia siap menerima perintah. Nah, setelah nanti sudah selesai dan kalian test page atau diuji dengan mencetak, ternyata ada kendala lain, misalkan hasil cetaknya kurang bagus atau narik kertasnya tidak sempurna atau paper jam atau misalkan cleaningnya tidak keluar, nah itu sudah beda cerita atau beda masalah. Jadi nanti penanganannya juga berbeda. Jadi kita di sini fokus untuk tips pemasangan mainboard Epson L3210 atau L1210 agar tingkat keberhasilannya itu tinggi. Nah, untuk L1210 hanya berbeda di
wilayah scannernya saja. Jadi bisa menyesuaikan yang lain-lainnya, itu hampir semuanya sama. Demikian dari Sayem Printer, salam sukses selalu.